Pemirsa, persoalan terkait penyelenggaraan karantina kembali menjadi perhatian. Senin kemarin, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut adanya dugaan permainan karantina. Hal ini diketahui Jokowi setelah ia mendapat laporan dari sejumlah warga asing yang mengeluhkan adanya permainan karantina di Indonesia. Sementara beberapa hari sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno juga sempat mempersoalkan laporan wisatawan asal Ukraina yang mengaku dijebak di tempat karantina. Berdasarkan laporannya, sang wisatawan merasa dijebak dengan tuduhan positif COVID tanpa adanya ruang pembuktian lain, sehingga masa karantinanya harus diperpanjang. Ya pemirsa, lalu seperti apa penanganan atas berbagai persoalan karantina di Indonesia? Untuk memperbincangkan ini, kita telah terhubung bersama dengan Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri. Terima kasih Pak Ahmad Ramadan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Ramadan, ini kalau kita lihat dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi dan juga telah meminta Kapolri untuk mengusut tuntas terkait dengan permainan karantina ini yang banyak dilaporkan warga asing dan bahkan temuan terbaru terkait dengan wisatawan Ukraina ini. Nah, ini sejauh ini apa yang sudah dilakukan juga terkait dengan imbauan dari Presiden Jokowi? Apa yang sudah ditindaklanjuti oleh Polri, Pak Ahmad Ramadan? Ya, tentu hal ini menjadi perhatian kita ya. Kita pasti menindaklanjuti laporan yang diterima oleh Polri, sedang dilakukan penyelidikan. Namun hal lain tentu kita akan lebih meningkat pengawasan, lebih memperketat pintu-pintu masuk harus lebih diperketat, dan kami pastikan pelaksanaan proses karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri ini benar-benar harus dipatuhi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, seperti kita sampaikan beberapa waktu, tidak hanya Jakarta, 8 titik pintu masuk PPLN juga termasuk di tempat lain. Kita lakukan pengawasan, optimalkan dengan pengawasan monitoring karantina presisi yang kita buat ada di Bandara Juanda, kemudian Samratulangi, ada di Pelabuhan Batam, Tanjung Pinang, Nunukan, Aruk, Entikong, dan Montain. Dan kita pastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun, sekalipun termasuk petugas yang terlibat, bila terlibat dalam permainan karantina ini. Itu kita lakukan ya tanpa ragu-ragu. Ini kita juga selain itu kita akan optimalkan lagi pengawasan aplikasi monitoring presisi yang telah kita launching beberapa waktu yang lalu. Gitu, Mbak. Baik, Pak Ahmad Ramadan, ini kalau sejauh ini berdasarkan penyelidikan Polri atau penyelidikan Polri sendiri, ini kita tahu bahwa Polri saat ini sudah mengawasi, menjaga lebih ketat lagi pintu-pintu masuknya ke Indonesia dan beberapa daerah lainnya. Nah, dari penyelidikan Polri sendiri, apakah memang kasus yang saat ini telah ramai atau kasus ini diduga juga melibatkan adanya oknum petugas pemerintah dari Satgas Covid atau hanya ulah pihak pengelola hotel tempat karantina itu saja? Karena kita lihat sebelumnya juga dari kasus sebelumnya ada beberapa pihak yang juga membantu terkait dengan hal ini. Kalau proses itu sendiri itu masih dalam proses penyelidikan kepolisian, Pak. Ya, tapi lebih dari itu kita tentu jangan sampai ada hal-hal ini terjadi kembali. Maka tindakan yang lebih penting kita lebih meningkatkan pengawasannya. Pengawasan itu selain dari pintu-pintu masuk, tentu pengawasan juga di tempat-tempat karantina yang telah ditentukan ya. Ada berapa tempat yang ada di Jakarta sendiri, di mana setiap titik kita menempatkan petugas, kita lakukan monitoring dengan aplikasi monitoring karantina presisi, di mana keberadaan daripada para pelaku perjalanan luar negeri yang dikarantina dapat termonitor, Pak.
Baik, dari hasil monitoring Anda Pak, atau sejauh ini Pak dalam penelusuran Polri sendiri terkait dengan kasus ini, atau adakah laporan yang seperti ini yang kerap diterima atau didapati oleh Polri di daerah lainnya Pak? Atau baru kali ini nih ramai sekali terjadi? Baru kali ini, Mbak. Jadi baru kali ini yang kita terima laporan dan itu ini dalam proses penyelidikannya. Namun tempat-tempat selain yang ada laporannya di kita, tetap kita lebih meningkatkan pengawasan-pengawasan seperti yang saya sampaikan tadi. Pengawasan di pintu-pintu masuk, juga pengawasan di tempat PPLN melaksanakan karantinanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Nah, ini kan tadi Anda juga katakan di awal Polri pun tidak segan-segan untuk menindak tegas di sini. Ada sebuah tindakan tegas jika memang ditemukan ada permainan di sini. Nah, ini Anda tindakan tegas dan juga monitoring pengawasan ini menjadi sebuah langkah-langkah yang akan diambil Polri untuk memberantas dugaan adanya mafia permainan karantina kah, Pak? Atau adakah memang strategi lainnya yang akan dilakukan? Ya, tentu upaya-upaya lain ada, upaya-upaya dengan preemptif dan preventif, ya, selain upaya penegakan hukum, memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kekarantinaan. Ya, ini tentunya untuk kepentingan kesehatan kita bersama. Namun penegakan hukum bagi pelanggar tetap akan kita lakukan. Bagi PPLN sendiri yang melanggar tentang kekarantinaan kesehatan juga bisa diterapkan undang-undang lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular, termasuk petugas yang bisa dilakukan proses penegakan hukum bila melakukan penyimpangan. Ya, petugas itu petugas siapa saja, siapapun petugas yang terlibat dalam penyimpangan ini, kita dengan tegas akan melakukan tindakan. Baik, siapapun yang terlibat, artinya ini bila memang ada permainan baik itu dari oknum-oknum yang memang diduga di sini dan juga baik itu mungkin di sini kalau kita ketahui bahwa informasinya adalah apakah memang ada permainan dari Satgas Covid-nya ataukah permainan dari pengelola hotelnya, dan siapapun itu ini harus ada sebuah tindakan tegas yang memang untuk merapikan kembali sebenarnya seperti itu ya, Pak Ahmad Ramadan. Betul, Mbak. Baik. Ini terakhir Pak Ahmad, kalau kita lihat sejauh ini, jadi kita juga belajar dari kesalahan sebelumnya atau kita lihat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya atau evaluasi dari kasus-kasus sebelumnya. Memang ini bukan hanya kerja dari Polri saja, tetapi harus ada sinergitas dari semua pihak. Apa yang Anda harapkan tentunya dari harmonisasi semua pihak terkait dengan hal ini? Tentunya ini merupakan kepentingan kita bersama. Polri tentu menghimbau kepada masyarakat ya, bagi pelaku perjalanan luar negeri dapat mematuhi disiplin tentang kekarantinaan. Dan juga tentu kita mengajak semua stakeholder, semua instansi yang terkait, yaitu Polri, juga TNI dan Satgas Covid, kita bersama-sama untuk melaksanakan tugas mulia ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ahmad Ramadan, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopemnas Divisi Humas